Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorcas Yami, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Nusa Tenggara Timur, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan membuat sebuah video dengan pembahasan tentang nama-nama Allah sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Teologi Proper. Berbagai nama untuk Allah muncul dalam Alkitab. Nama-nama yang menyatakan Allah tidak semata-mata diberikan kepadanya oleh umatnya. Nama-nama itu telah dinyatakan secara ilahi. Namanya memasuki fase-fase penyingkapan Allah tentang dirinya. Masing-masing nama memiliki aspek tertentu tentang sifat dan kuasa Allah. Di banyak tempat dalam Alkitab, nama Allah dilindungi dan perintah. Seperti di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah ini melarang penyalahgunaan setiap penyebutan nama Tuhan, karena Allah harus dihargai dan dihormati. Demikian juga nama dan sifatnya. Jika Alkitab menyebut suatu nama, seringkali pengertiannya sangat mendalam karena dikaitkan dengan identitas, bahkan natur dari pribadi tersebut. Karena nama termasuk doa dan harapan. Di sini ada 4 nama yang disebutkan dalam bahasa Ibrani, yaitu yang pertama El atau El Shaddai, yang kedua Elohim, yang ketiga Yahweh, dan yang keempat Adonai. Saya akan mulai bahasnya dari yang pertama yaitu El Shaddai. Jelasnya nama El Shaddai terdiri dari 2 kata, yaitu El yang berarti Allah, Shaddai yang berarti kuasa atau maha kuasa. Sehingga penyingkapan Allah akan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa menggarisbawahi bahwa Dia adalah yang mencukupi segalanya. Dia mampu melakukan rencananya untuk memenuhi dan melimpahkan berkat pada umatnya tanpa terbatas dan melebihi yang kita pikirkan. Nama yang paling sederhana yang digunakan untuk Allah di dalam kitab suci oleh bangsa Semit umumnya adalah El Shaddai, artinya Allah yang Maha Kuasa. Nama ini memiliki konotasi yang hangat dan pribadi, yang menandakan bahwa Allah berkehendak menolong dan memberkati umatnya. El Shaddai menekankan pekerjaan adikodrati oleh kasih karunia-Nya, oleh karena Dia memberi kuasa pada alam dan memaksa alam untuk menyampaikan rencananya tentang penyelamatan. El Shaddai menunjukkan kemampuan Allah untuk menguasai alam, sehingga nama ini menghubungkan erat dengan pekerjaannya dalam penciptaan dan sekarang pekerjaan perkasanya. Kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu Elohim. Elohim memiliki akar kata El. Elohim merupakan penggabungan dari 2 kata, yaitu dari bentuk tunggal kata Eloah dan kata Im. Penggabungan El dengan Im sehingga membentuk Elohim atau Elim. Elohim atau Elim merupakan bentuk jamak yang ada kalanya dipakai untuk menunjukkan kepada para ilah, seperti di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 dan Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Dalam Alkitab, nama Allah yang pertama kali diperkenalkan adalah Elohim. Pada mulanya Allah atau Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-pertama. Elohim yang dikenakan pada Allah melukiskan Allah sebagai Dia yang mempunyai kuasa dan kekuatan besar. Dia adalah Allah yang sangat berkuasa. Karena kepada kita disampaikan bahwa Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Sebutan Allah sebagai Elohim menunjukkan pada kuasa dan wibawa atau otoritas Allah. Kebenaran ini dinyatakan tidak hanya dalam seluruh ciptaan bernyawa maupun tidak bernyawa sebagai karya Elohim, tetapi juga dalam kenyataan bahwa Dia adalah penguasa seluruh ciptaan.
Nama Elohim menekankan bahwa Allah pencipta adalah Tuhan yang mutlak atas ciptaan, dan sejarah itulah sebabnya kitab Kejadian pasal yang pertama mengawali akan hal ini. Allah yang bernama Elohim adalah Allah yang hebat, dahsyat, dan amat besar, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada, sehingga kata Elohim tergantung dari asal katanya. Beberapa orang mengerti bahwa kata ini dating dari sebuah kata takut dan menunjukkan bahwa kealahan harus ditakuti, dihormati, atau dan disembah. Poin yang ketiga yaitu Yahweh. Yahweh adalah nama yang paling kudus, arti harafiahnya Dia yang adalah, karena Allah adalah inti segala keberadaan. Nama Yehova atau Yahweh terikat erat dengan pengalaman spiritual Israel dan menjadi sarana pernyataan khusus. Pada peristiwa kelahiran, Yehova menyatakan dirinya melalui karya agungnya dengan memanggil umatnya keluar dari Mesir. Karya agung tersebut adalah karya penebusan. Umat Ibrani memasuki hubungan perjanjian dengan Yehova atau Yahweh yang sekaligus campur tangan pada kehidupan mereka dan membebaskan mereka dari belenggu Mesir. Karenanya, dasar titah dimulai dengan peringatan. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-1. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sering berjalannya waktu, orang-orang ahli dalam bidang bahasa Ibrani ini semakin berkurang, karena mereka menyebut nama Yahweh secara tepat merupakan kesulitan bagi umat Israel. Umat Israel tidak berani menghafalkan nama Yahweh karena mereka takut keliru atau salah menyebutnya, sehingga Yahweh lebih banyak dituliskan daripada dibunyikan. Setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem, mereka diperkenankan untuk membangun bait Allah yang dipimpin oleh Ezra dan Nehemia. Nah, saat bait suci sudah dibangun untuk kedua kalinya, semestinya sudah bisa menyebut nama Yahweh. Tetapi mereka masih takut menyebutnya karena bagi umat Israel, nama Yahweh sangat suci bagi mereka. Karena orang Israel menganggap bahwa nama Yahweh ini sakral, tidak bisa menyebutnya dengan sembarangan, seperti di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-7, menyebut nama Yahweh karena dianggap nama itu kudus adanya. Yang keempat yaitu Adonai. Adonai adalah sebuah bentuk jamak yang agung. Bentuk tunggalnya berarti tuan, majikan, atau pemilik. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayatnya yang kedua, dan pasal yang ke-40 ayat yang ke-1, dan 1 Samuel pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-12. Adonai berasal kata Adon, artinya pengendali manusia atau ilahi. Kata Adon digunakan untuk menjelaskan seorang tuan yang mempunyai banyak budak atau seorang suami dalam hubungannya dengan istrinya. Nama yang digunakan ini merupakan sebuah istilah yang menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya, sehingga Adonai ini memiliki arti sebagai Tuan atau Tuhan, berarti hubungan, dan ketuhanan berarti kepemilikan. Arti dasar Adonai dapat juga diperuntukkan sebagai rasa penghargaan kepada manusia, maka pergantian Yahweh menjadi Adonai. Sejak awal kata Adonai ditujukan kepada manusia maupun kepada kuasa tertinggi, bukan untuk merendahkan. Jadi, pengucapan Adonai ini adalah sebagai suatu penghargaan dan penghormatan yang luar biasa. Jadi, nama Adonai ini adalah meyakinkan orang percaya bahwa Allah dan Tuhannya mempunyai sumber-sumber dan kemampuan untuk memelihara dirinya, sehingga hamba Kristen mempercayai Tuhannya sepenuhnya. Baik, kita masuk ke tujuan dan manfaatnya. Tujuannya, Allah menyatakan namanya dengan menggunakan bahasa manusia yang terbatas.
yaitu manusia dapat memahami segala maksud dan kepenuhan Allah yang tidak terbatas melalui pengertian atau pemahaman manusia yang terbatas. Demikian, nama Allah adalah nama yang kudus yang tidak sembarangan menyebutnya. Karena itu, Allah tidak dapat dan tidak boleh disebut atau dipanggil dengan nama apapun. Karena Allah berkenan menyatakan dirinya dengan bahasa yang dimengerti manusia. Allah menunjukkan kepribadian Allah itu sendiri terhadap manusia, sehingga nama Allah yang kudus itu kita dapat menghormati. Nama Allah yang dimana itu adalah kewajiban setiap orang Kristen, dapat menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan umat yang percaya kepadanya. Manfaatnya karena manusia tidak dapat hidup dengan kekuatan dan kehebatan atau hikmah mereka sendiri, tetapi manusia harus berpegang teguh pada Sang Pencipta, yaitu Allah itu sendiri, sehingga manusia memiliki tujuan yang Tuhan percayakan kepada manusia. Karena Allah tidak hanya memberikan kepada manusia untuk beranak cucu, memelihara bumi, dan mengupayakan kesejahteraan mereka, melainkan juga menyerahkan sepenuhnya tugas dan tanggung jawab